Allah juga menegaskan kalian itu adalah ummatan wasaton. Kalian itu adalah umat yang adil. Kenapa kok dipertegas seperti ini? Untuk apa dipertegas? Di sini dijawab, litakunu syuhada'a 'alan nas. May yashhadu laka. Wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi kalau kamu memang betul-betul sudah menyampaikan risalah? Kamu bilang tadi sudah menyampaikan risalah, kamu sudah menyampaikan wahyu, kamu sudah memberikan petunjuk kepada umat kamu. Tapi jawaban umat kamu katanya nggak ada yang datang. Katanya nggak ada seorang nabi pun yang datang memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada mereka. Gimana Nuh? Siapa yang menjadi saksi kamu? Gitu. May yashhadu laka. Fayaqulu, maka menjawab siapa Nabi Nuh? Muhammadun wa ummatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa meneruskan pengajian rutin kita setiap Ahad pagi, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan surat Al-Baqarah 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Pada ayat sebelumnya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Dan selanjutnya, wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian juga ja'alna, telah menjadikan siapa kami, hum, pada kalian, wahai umat Muhammad, ini menjadikan umat wasato sebagai umat wasato. Wasato di sini maknanya wasaton ay adilan, sebagai umat yang adil, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Adilan, makna dari wasaton. Kama warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemaknaan wasaton dengan makna adil sebagaimana hadis Nabi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah fi qaulihi azza wa jalla, dalam memaknai firman Allah azza wa jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Makna wasaton, qala, Rasulullah bersabda, adilan, yakni adil, makna wasaton itu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Santri Al-Munawwariyah, wahai umat Rasulullah, ditegaskan Allah memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus buat kita. Allah juga menegaskan kalian itu adalah ummatan wasaton. Kalian itu adalah umat yang adil.
Kalian itu adalah umatnya Rasulullah dan kalian itu adalah kelompok yang adil. Kenapa kok dipertegas seperti ini? Untuk apa dipertegas? Di sini dijawab, litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu agar supaya menjadi. Litakunu agar supaya menjadi siapa kalian? Menjadi apa? Syuhada, menjadi para saksi, 'alan nasi, atas umat manusia, menjadi saksi atas para umat manusia, wa yakuna, dan agar menjadi ar-rasulu, siapa Rasulullah, yakni Nabi Muhammad, menjadi apa? Alaikum, atas kalian, syahidan, sebagai saksi. Kalian, kita sebagai umat Rasulullah, kita dipersiapkan untuk menjadi juru saksi, menjadi saksi-saksi bagi seluruh umat manusia terdahulu. Dan Rasulullah sebagai Nabi kita menjadi saksi untuk kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini fa ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka adapun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satati, akan datang siapa umat Rasul, satati, akan datang siapa umat Rasul, yaumal kiamati, pada hari kiamat, yaumal kiamati, pada hari kiamat, untuk datang pada hari kiamat, litashhada, agar menjadi saksi siapa umat Muhammad, litashhada, agar menjadi saksi siapa umat Muhammad. Wa madama Allah Ta'ala, wa madama, dan selama Allah Ta'ala irtada, meridai siapa Allah, wa madama Allah Ta'ala irtada, dan selama Allah Ta'ala irtada, meridai siapa Allah, syahadatahum, pada persaksian umat Rasul, syahadatahum, pada persaksian umat Rasul, fahum, maka adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adul, ialah kelompok yang adil. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wala yudarra katibun wala syahid, wala yudarra, dan tidaklah saling menyulitkan, wala yudarra, dan tidaklah saling menyulitkan, katibun, siapa juru tulis, wala syahid, juga saksi. Fa ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka adapun umatnya Rasulullah, idza ja'at, ketika datang siapa umat Rasul, litashhada, untuk menjadi saksi siapa umat Rasul. Menjadi saksi kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fala darara, maka tidak ada bahaya atau kesulitan, alaiha, atas mereka umat Rasul,
wala adarra, dan tidak membahayakan atau menyulitkan, minal hisabi, dari hisab, wal hasyr, dan dari hasyr itu dikumpulkan seluruh umat manusia, wal mahsyar, juga tidak akan merasa kesulitan ketika di padang mahsyar, ketika umat manusia seluruh dunia sejak manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan, sejak Nabi Adam, sejak umatnya Nabi Adam sampai nanti umat terakhir dikumpulkan, semuanya sibuk dengan hisabnya, semuanya repot dengan tanggung jawab dirinya, pusing semuanya. Umatnya Rasulullah tidak sibuk untuk masalah itu. Mereka punya tugas. Apa tugasnya? Tugasnya apa? Menjadi juru saksi. Semuanya sibuk umat manusia. Bisa dibayangin, mulai dari manusia pertama sampai nanti manusia akhir zaman, setelah semuanya dimatikan, semuanya kemudian dibangkitkan lagi. Orang yang mati pertama sampai nanti orang yang mati terakhir dibangkitkan lagi. Dan mereka sudah bangun seperti orang yang bertumpuk, gak karuan. Mereka semuanya pusing, sibuk, bingung. Umat Rasulullah tidak, karena mereka sudah punya tugas, yakni menjadi juru saksi. Ini yang dimaksud, kalau sudah menjadi juru saksi, sudah nggak mungkin direpotin lagi dengan urusan padang mahsyar, nggak mungkin direpotin lagi dengan urusan hisab. Ini yang dimaksud, litashhada yaumal qiyamah fala darara 'alaiha wala adarra minal hisab wal hasri wal mahsyar. Fa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, maka adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhsyaru, tidak dikumpulkan. Siapa umat Rasul? La tuhsyaru, tidak dikumpulkan. Siapa umat Rasul? Ma'an nas, bersama dengan orang-orang, bersama dengan umat manusia pada umumnya. Bal, bahkan, hum, adapun mereka umat Rasulullah, mukarramun, ialah dimuliakan, muna'amun, mendapatkan nikmat, fi martabatis syahadah, dalam kedudukan juru saksi. Inilah nikmat, inilah kedudukan bagi umat Rasulullah saat semua orang sibuk dengan pertanggungjawaban hari kiamat, saat semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak sudah lupa, gak mikirin anaknya. Ibu gak mikirin anaknya. Suami gak mikirin istrinya. Istri gak mikirin suaminya. Anak gak lagi mikirin orang tuanya. Saudara gak mikirin saudaranya. Semua sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ini untuk umat manusia pada umumnya. Namun tidak demikian dengan umat Rasulullah. Mereka mendapatkan anugerah, mereka mendapatkan fasilitas, mereka mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan, menduduki jabatan sebagai juru saksi. Allahumma salli ala sayyidina war Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yashhadu, menjadi saksi, menyaksikan siapa Rasulullah ala adalatihim, atas keadilan umat Rasul yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa hadza nassul adalati bimujarradil iman. Wahada, dan adapun ini nasul adalati, ialah catatan atas keadilan, bimujarrodil iman, karena keimanan, ma'ahifdil ahkam, dengan menjaga hukum-hukum Allah, itu dengan menjaga hukum-hukum Allah, bitahlili, dengan menghalalkan, bitahlili, dengan menghalalkan, ma, pada apa-apa, ahalla, yang telah menghalalkan, Allahu, siapa Allah, wa tahrimi, dan dengan mengharamkan, ma, pada apa-apa, harroma, yang telah mengharamkan siapa Allah, hu, pada ma. Hatta, meskipun, wa illam yuwaffaq fil imtisal, meskipun, wa illam yuwaffaq, meskipun jika lam yuwaffaq, belum, lam yuwaffaq ini maksudnya belum sepenuhnya benar, belum mendapatkan taufik, atau masih ada yang neko-neko, yang gak lurus-lurus amat. Sudah tahu ini halal, ini haram, tidak kenceng dikerjakan 100%. Ini yang dimaksud dengan lam yuwaffaq fil intisal. Fil intisal itu dalam pelaksanaannya, dalam menjalankannya. Maksudnya meskipun di sini hatta law anna fihim mudnibuna fahum aidon adurun fi syahadatihim yaumal qiyamah. Meskipun umat Rasulullah itu di dunia ya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 800 yang suka melakukan maksiat, yang suka melakukan dosa di dunia. Mereka tidak melakukan 100% larangan dan perintah. Tapi untuk persaksian mereka nanti di akhirat, persaksian mereka ketika hari kiamat, mereka tetap digolongkan seorang saksi yang adil. Alhamdulillah. Ini yang dimaksud dengan hatta wa illam yuwaffaq fil imtisal. Kaitannya dengan penjelasan bahwa kita ini menjadi saksi nanti di akhirat. Di sini ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang itu. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'a Nuhun alaihi salam yaumal qiyamah. Yud'a, dipanggil, Nuhun alaihi salam, siapa Nabi Nuh alaihi salam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, fayuqalu, maka dikatakan atau ditanya, lahu, pada Nuh, hal balagta, apakah sudah menyampaikan siapa kamu? Ketika hari kiamat Rasulullah menjelaskan,
nanti Nabi Nuh akan dipanggil. Hai Nuh, sini kamu. Apakah kamu sudah menyampaikan risalah? Gitu. Kamu adalah seorang rasul. Apakah kamu sudah menyampaikan wahyu yang saya berikan kepada kamu, wahai Nuh? Begitu Nabi Nuh ditanya. Ini yud'a Nuhun alaihi salam yaumal qiyamah fayuqalu lahu hal balagta, fayaqulu, maka menjawab siapa Nuh, na'am, nggih, sampun. Ya Allah, saya sudah menyampaikan wahyu dan risalah yang engkau berikan kepadaku untuk saya sampaikan kepada umat saya. Saya sudah menyampaikan ya Allah. Begitu jawabannya Nabi Nuh. Fayud'a qaumuhu, fayud'a, maka dipanggil qaumuhu, siapa kaumnya Nuh. Jadi setelah Allah memanggil Nabi Nuh bilang sudah menyampaikan risalah. Saya sudah sampaikan kepada kaum saya ya Allah. Nah, lantas Allah memanggil kaumnya Nabi Nuh. Wahai kaumnya Nuh, sini kalian. Gitu. Fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum. Kemudian mereka ditanya, hal balagokum, hai kaum Nuh, hal balago, apakah balago telah menyampaikan siapa Nuh? Apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kum kepada kalian? Fayaqulun, maka menjawab siapa umatnya Nabi Nuh, ma'atana min nadhirin, ma'atana, tidaklah, atana, datang, na, kepada kami, min nadhirin, seorang pemberi peringatan, satu orang pemberi peringatan pun. Jadi tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kami ya Allah. Makanya kami melakukan maksiat, makanya kami tidak tahu mana yang jalan yang, kami tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Karenanya kami selalu melakukan dosa. Kami selalu berbuat salah. Karena nggak ada yang negor kami ya Allah. Nggak ada yang datang memperingatin kami ya Allah. Begitu kata umatnya Nabi Nuh. Nah, ketika umatnya Nabi Nuh ditanya dan jawaban seperti itu, au ma atana min ahadin, atau sama artinya gak ada seorang pun yang datang kepada kami. Kemudian Rasulullah meneruskan penjelasan hadis beliau, fayuqalu linuhin, setelah itu yuqalu, ditanyakan linuhin kepada Nuh, mayyashhadu laka, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi laka untuk kamu? Siapa yang bisa menjadi saksi kalau kamu memang betul-betul sudah menyampaikan risalah? Kamu bilang tadi sudah menyampaikan risalah, kamu sudah menyampaikan wahyu, kamu sudah memberikan petunjuk kepada umat kamu. Tapi jawaban umat kamu, katanya nggak ada seorang nabi pun yang datang memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada mereka. Gimana Nuh? Siapa yang menjadi saksi kamu? Gitu. Mayyashhadu laka. Fayaqulu, maka menjawab siapa Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu, yang menjadi saksi bahwa saya sudah menyampaikan risalah, bahwa saya sudah menyampaikan ajaran untuk memberikan petunjuk bagi mereka ke jalan yang benar ya Allah. Yang menjadi saksi bagi saya adalah Muhammad wa ummatuhu, Muhammad dan umat Muhammad ya Allah. Siapa saksi kamu wahai Nuh? Ya Muhammad sama umatnya ya Allah. Gitu. Qala, rawi hadis menyatakan, fadzalika qauluhu, fadzalika, maka yang demikian itulah makna dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasul
wa yakunar rasulu alaikum syahida. Inilah makna dari firman Allah ini, bahwa kita memang dipersiapkan menjadi para saksi. Kita menjadi saksinya para nabi, gak nanggung-nanggung. Alhamdulillah. Karena menjadi saksi, maka tentu ketika ditanya pasti ada di sana. Tempatnya para saksi itu sudah pasti. Gak mungkin para saksi itu akan sibuk dengan sebagaimana umat manusia yang lain. Umpamanya sibuk gimana? Mana santri Al-Munawariyah? Oh, itu masih dihisab gitu. Oh, enggak mungkin. Santri Al-Munawariyah umat Rasulullah sudah duduk dengan manis. Sudah duduk dengan santai. Oh, sini. Betul. Ini Nabi Nuh sudah melakukan tugasnya. Wahai santri putra Al-Munawariyah, apakah betul Nabi Musa sudah melakukan tugasnya? Nabi Musa sudah menyampaikan risalah Allah? Waduh, keren. Jadi saksinya Nabi Musa. Wahai santri putri, wahai santri putri, apa betul Nabi Yusuf sudah menyampaikan tugasnya? Apa betul Nabi Isa sudah menyampaikan tugasnya? Alhamdulillah. Selain Nabi yang kalian saksikan juga berterima kasih, kalian juga tentunya akan menempati posisi yang sudah disiapkan. Gak sibuk seperti umat manusia pada yang lainnya. Itu keistimewaan dan derajat sebagai saksi. Gak usah jauh-jauh di akhirat. Di dunia saja, saksi khusus pernikahan itu ada tempatnya. Mana saksi yang dua saksi? Ada. Tempatnya beda. Saksi khusus maksudnya. Qala Rasulullah bersabda, al-wasatu al-adlu. Makna dari kata al-wastu itu adalah al-adlu. Qala fayud'auna fayashhaduna lahu bil balag. Fayud'auna, maka setelah Nabi Nuh mengatakan, ditanya siapa saksi kamu Nuh? Yang menjadi saksi saya ya Muhammad dan umatnya ya Allah. Fayud'auna, kemudian dipanggil siapa umat Rasulullah. Fayud'auna, kemudian dipanggil siapa santri Al-Munawariyah. Fayashhaduna, maka memberikan saksi. Fayashhaduna, maka bersaksi. Siapa santri Al-Munawariyah, siapa umat Rasulullah, lahu bagi Nabi Nuh, lahu bagi Nabi Nuh, menjadi saksi apa? Bil balagi, dengan kesaksian bahwa saja Nuh sudah menyampaikan risalah. Karena kita meyakini, akidah kita meyakini seorang nabi itu pasti memiliki 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil. Salah satu sifat wajib bagi nabi itu adalah tabligh, menyampaikan. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, benar, amanah, dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatonah artinya
pintar atau cerdas sifatmu. Hal bagi Rasul juga ada. Titip, dusta, khianat, tidak dapat dipercaya. Kitman artinya menyembunyikan. Balada artinya atau bebal. Hafal. Ini adalah akidah kita. Ini yang nanti akan kita bawa. Kita meyakini semua para rasul itu sudah menyampaikan risalahnya. Lihat sini. Fayashhaduna lahu bil balaghi. Qala bersabda siapa Nabi? Summa kemudian ashadu menjadi saksi siapa aku alaikum atas kalian. Wa fi riwayatin ukhra dan di dalam riwayat hadis lainnya an Abi Sa'id Al-Khudri dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an semoga Allah meridhoi. Qala berkata siapa sahabat Abi Sa'id Al-Khudri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yaji'u datang an-nabiyyu siapa seorang nabi yaumal kiamati pada hari kiamat wa ma'ahur rajulu wa ma'ahu dan bersama dengan si nabi ar-rajulu seorang laki-laki wan nabiyyu dan datang juga seorang nabi wa ma'ahu dan bersama sang nabi ar-rajulani dua orang laki-laki wa aksaru min dalika dan ada juga nabi yang datang aksaru min dalika bersama dengan beberapa orang. Ada nabi yang datang dengan satu orang, ada juga nabi yang datang bersama dua orang, ada juga nabi yang datang bersama banyak orang. Begitu maksudnya. Fayud'a qaumuhu. Fayud'a kemudian dipanggil qaumuhu siapa kaumnya nabi tersebut. Fayuqalu maka ditanya lahum pada mereka, pada kaum, hal balaghakum hadza. Jadi setelah ada sang nabi, hal balagha, apakah balagha telah menyampaikan kum kepada kalian hadza siapa nabi ini? Hei kaum, kaumnya kaum Nabi Isa, yang datang Nabi Isa. Wahai kaumnya Nabi Isa, apakah orang ini sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Itu maksudnya. Hal ballaghakum hadza fayaqulun maka menjawab siapa para kaum, la tidak ya Allah. Fayuqalu maka ditanya lahu pada nabi yang ditanya, yang dipanggil itu, hal ballagta, apakah sudah menyampaikan risalah siapa kamu? Hal ballagta, apakah sudah menyampaikan siapa kamu? Qaumaka kepada kaum kamu. Fayaqulu maka menjawab siapa sang nabi? Naam. Iya sudah ya Allah, saya sudah menyampaikan risalahnya. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya lagi kepada si nabi itu, may yashhadu laka, man siapakah yashhadu yang menjadi saksi laka untuk kamu,
Siapa saksi kamu? Kalau kamu sudah menyatakan, sudah menyampaikan risalah. Fayaqulu, maka menjawab siapa nabi itu? Muhammadun wa ummatuhu. Yang menjadi saksi saya ya Allah, Muhammadun, ialah Nabi Muhammad, wa ummatuhu, dan umat Muhammad. Fayuqalu lahum, fayuqalu, maka ditanya, lahum, kepada mereka, maksudnya kepada umat Muhammad, hal ballagha hadza qaumahu, wahai umat Muhammad, wahai santri Al-Munawwariyah, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah Allah? Beneran? Dari mana kalian tahu? Dari mana kalian tahu kalau Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah? Allah juga tanya seperti itu nanti. Jadi kita nggak asal jawab. Santri Al-Munawwariyah, wahai umat Rasulullah, apakah Nabi ini sudah menyampaikan risalah? Sudah ya Allah. Kok tahu? Ditanya begitu oleh Allah. Di sini. Hal ballagha hadza qaumahu. Hal, apakah ballagha telah menyampaikan hadza, siapa Nabi ini, qaumahu, pada kaumnya. Fayaqulun, kemudian menjawab siapa umat Rasulullah. Santri Al-Munawwariyah jawabnya begini, iya ya Allah, dia sudah menyampaikan risalah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua yang ditanya para nabi itu semua sudah menyampaikan risalah. Fayuqalu, nah ini lagi, fayuqalu, kemudian ditanya, wa ma ilmukum. Wa ma ilmukum ini saya maknai kaifa ta'lam, kok tahu kalian? Wahai santri Al-Munawwariyah, apakah Nabi Musa sudah menyampaikan risalah Allah? Dari mana kalian tahu? Nah ini jawaban kalian ini. Fayaqulun, maka menjawab siapa? Santri Al-Munawwariyah. Nah ini jawabannya. Ayo, diingetin, dikasih centang ini untuk jawaban ujian nanti. Dijawab. Ini jawabannya, ini ujian di akhirat. Kalian percaya sama hadis Nabi? Ini pasti, nah ini adalah hadis dari Rasulullah. Kalian akan jawab seperti ini nanti. Fayaqulun, maka menjawab siapa? Santri Al-Munawwariyah. Jadi jawaban kalian sudah dijawab duluan di sini. Apa kata santri Al-Munawwariyah? Apa kata umat Rasulullah? Ja'ana nabiyuna, ja'ana, telah datang, nah kepada kami, nabiyuna, siapa nabi kami, fa'akhbaro, kemudian mengabarkan siapa nabi, nah kepada kami, annar rusula, bahwasanya para rasul, qad ballagu, telah menyampaikan risalah. Siapa para rasul? Dari mana kamu tahu? Wahai umat Rasulullah, kami dikasih tahu oleh Nabi kami. Nabi kami menjelaskan bahwa para rasul itu semuanya sudah menjalankan tugasnya, sudah menyebarkan atau sudah menyampaikan risalah Allah. Fadzalika, maka adapun yang demikian itu merupakan, maksudnya makna qauluhu ta'ala, itulah makna dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini makna kalimat ummatan wasata itu seperti itu. Kalian menjadi saksi untuk umat manusia, bahkan menjadi saksi para nabi. Qala yaqulu, qala berkata siapa rawi, yaqulu bersabda siapa Rasulullah, adlan, makna ummatan wasaton itu ummatan adilan. Litakunu syuhada 'alan
nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Undur, lihatlah kaifa tastanjidul anbiya'u bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, perhatikan kaifa tastanjidu, bagaimana tastanjidu meminta bantuan al-anbiya'u, siapa para nabi, bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya Rasulullah. Ketika ditanya oleh Allah, siapa saksi kamu wahai Nuh? Saksi saya ya Muhammad dan umatnya ya Rasulullah. Kalau sampai umatnya Rasulullah, kalau sampai santri Al-Munawwariyah jual mahal, santri Al-Munawwariyah sini jadi saksinya Nabi Musa, mau. Kalau sampai santri Al-Munawwariyah jual mahal, kasihan Nabi Musa, kasihan Nabi Nuh. Tapi karena santri Al-Munawwariyah, umatnya Rasul, kok santri Al-Munawwariyah terus. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah. Kita ini adalah umat yang adil. Jadi kita menyampaikan kebenaran. Katanya Rasulullah, katanya Nabi Muhammad, semua Rasul itu sudah menyampaikan risalah. Dan itu yang akan saya sampaikan. Itu yang akan kita sampaikan nanti di hadapan Allah. Menjadi saksi untuk para nabi. Perhatikan bagaimana para nabi itu meminta bantuan kepada umatnya Rasulullah. Meminta bantuan untuk apa? Liyashhadu lahum, untuk menjadi saksi siapa umat Rasul, lahum bagi mereka, wayan sofuhum, wayan sofu, dan bersikap adil. Wayan sofu, dan bersikap adil siapa umat Nabi Muhammad, hum, kepada mereka, ba'dama, setelah khodalat, nyuekin, tidak nolong, hum, kepada mereka para nabi, umamuhum, siapa umat-umat mereka. Ketika Nabi Nuh dipanggil, ditanya Nabi Nuh, hai Nuh, kamu sudah menyampaikan risalah dari Allah? Sampun ya Allah. Dipanggil umatnya, hai umat Nuh, sini kamu. Nabi kalian, Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah Allah, gak ada yang datang ya Allah. Jadi Nabi Nuh gak ditolong oleh umatnya. Padahal umatnya pasti sudah tahu kalau Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalah. Umatnya Nabi Nuh itu pengen apa? Kalau umpamanya dibenerin Nabi Nuh tidak datang kepada mereka, jadi dosa-dosa yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu akan lebih ringan. Karena nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu ya Allah. Kami nggak tahu kalau membunuh itu salah. Nggak ada yang ngabarin kami ya Allah. Nggak ada seorang nabi yang datang kepada kami. Nggak ada orang yang memperingatin kami ya Allah. Nggak ada yang ngasih tahu kami kalau ini jalan yang lurus, ini jalan yang tidak lurus. Nggak ada ya Allah. Gitu. Tanya, gimana Nuh? Kok umat kamu kok seperti itu? Setelah Nabi Nuh tidak ditolong oleh umatnya berbohong kepada Nabi Nuh ternyata minta bantuan umat Rasulullah, dan alhamdulillah kita tercatat memberikan bantuan persaksian bahwa Nabi Nuh dan semua para nabi sudah menjalankan risalah Allah. Alhamdulillah. Santri Al-Munawwariyah rahimahullah. Ini adalah satu contoh kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma di dunia saja,
kemuliaan umat Rasulullah itu juga sudah diperlihatkan, sudah ditampakkan, bahkan nanti ketika di akhirat sudah dijelaskan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah. Kita menjadi santri-santri yang berpegang teguh dan menjaga salah satu risalah dari Rasulullah yang sangat mulia, bahkan menjadi mukjizat abadi Rasulullah, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan menjadi santri Al-Quran. Kita diakui sebagai umat Rasulullah. Al-Fatihah.